Dengan kita tune lagi, tune ya, T-U-N-E, tune lagi, kayak mobil gitu ya, di tune up, atau beberapa ya kalau kayak tubuh kita perlu mungkin untuk general check up, untuk mengetahui hal-hal apa yang sekiranya kita ada something wrong, yang nggak excellent gitu ya. Saya setuju kayak Pak Yohanes pergi 3 hari untuk doa puasa bersama 400 teman-teman hamba Tuhan ya. Itu tune up ya. Seperti saya saat ini lagi 3 hari, sudah 3 hari saya nggak keluar kamar kemana-mana. Saya hanya berendam, jadi saya istilahnya saya bacem gitu ya. Saya bacem diri saya dalam firman dan doa dan hadirat. Udah, itu yang saya ingini. Saya nggak buka-buka IG, saya hanya kalau ada misalnya kesempatan saya di malam hari makan, jadi makan itu nanti saya dengerin khotbah gitu. Itu aja, lalu lainnya saya benar-benar tersungkur lah, saya baca firman lebih banyak-banyak gitu ya. Tune lagi gitu ya, kita gimana caranya supaya kita mau menjadikan diri kita excellent di hadapan Tuhan. Walaupun saya tidak bilang bahwa dengan membaca Alkitab lebih itu saya bisa excellent, tidak. Tetapi paling tidak saya mengusahakan dari segi itu. Karena kalau saya berpikir saya kebanyakan yang lain di luar firman, itu membahayakan saya. Kok saya tidak lebih cinta Tuhan, tidak lebih cari Tuhan, kok saya malah bisa meluangkan waktu di hal-hal lain. Menurut saya itu bohong, saya membohongi diri saya sendiri gitu ya. Saya mengajar, saya bersaksi, saya berada di mimbar, tetapi saya tidak mencintai Tuhan lebih dari semua. Di bulan Januari itu saya kan ikut rakerda. Yang paling nyantol satu kalimat itu dari salah satu MP yang ada di situ, yang hadir. Dia bilang begini, Bapak Ibu ingat ya, setiap minggu kita tuh angkat tangan memberkati jemaat. Ingat ya, yang kita impartasikan tuh apa? Gitu. Wah, itu benar-benar nancep karena itu juga menjadi pedoman saya. Itu dan diteguhkan oleh MP ini. Bahwa kita itu, apa yang kita impartasikan? Kita angkat tangan itu, kita hati-hati loh. Kita memberkati jemaat loh. Lalu kita ngimpartasi apa? Nah, kalau bicara tentang keekselenan, dalam segala hal, kita harus excellent di hadapan Tuhan, sehingga saat kita mengimpartasikan itu, jemaat betul-betul terimpartasikan keekselenan dari Tuhan yang Dia ada di dalam kita. Christ is in me, ya. Kristus ada di dalam kita. Jangan sampai kita bocor. Jangan sampai bolong. Ada kebolongan rohani saat kita mengimpartasikannya. Itu sebabnya seperti Pak Konsam tadi bilang, nggak keliru bahwa kita sampai di
materi excellent ini tepat sekali bahwa kita berbenah. Mari kita berbenah. Kira-kira apa yang belum excellent di diri kita? 2 Korintus ya. Yang aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Nah, kalau kita mau ngomong seluruhnya, ya, supaya setelah memberitakan Injil, jangan aku sendiri yang ditolak, gitu ya. Kalau kita ngomong tentang melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, kalau seluruhnya pasti ada awalnya dong. Apa-apa aja. Kan ada step-stepnya, harus sistematis. Yang kelihatan dulu aja. Ya. Yang kelihatan nih apa? Mata kita kah? Mulut kita kah? Ya, gesture kita kah? Tangan kita kah? Itu yang dilihat orang awal-awal. Saya rindu di dalam pelarian kita, karena dikatakan bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi di dalam pelarian kita benar-benar ngejar keekselenan, melatih tubuh, menguasai seluruhnya. Nah, salah satu kita bongkar. Kenapa sampai wajah kita begitu? Ya, ini saya kesaksian. Dulu, waduh, kapan ya kira-kira? Tahun 2007-an lah ya. Disitulah saya menyadari bahwa saya ini kalau lihat wajah saya di kaca nggak senang gitu. Kenapa ya? Ada something wrong gitu di wajah saya. Sekalipun saya dandan tetap aja gitu. Kalau di foto itu ada sesuatu yang saya nggak suka. Gitu. Saya nggak usah harus dibilangin orang. Saya sendiri coba cek gitu ya. Kok begini ya? Akhirnya saya nanya sama Tuhan. Nah, jawaban datang ketika seseorang ngoreksi saya. Waktu itu saya lagi KKR di Makassar. Lalu ada seseorang yang datang dari Jerman. Dia masih saudaraan dengan salah satu murid yang di sana gitu. Dia bilang, tapi dia nggak berani nyampein langsung ke saya. Dia nyampeinnya ke saudaranya itu. Dia bilang gini, ini orang bisa dipakai Tuhan lebih besar lagi gitu. Ini belum apa-apa, hanya dia kurang kasih gitu. Waduh, waktu disampein gitu, saya tuh kayak kena itu loh, kena ekskavator itu loh, limpung saya, benar-benar doang gitu ya, belalainya ekskavator gitu. Lalu saya berusaha untuk membenarkan diri. Saya ini kurang apa ya, pemuridan aja nggak bayar gitu ya. Saya kalau kesini aja saya bayar pesawat sendiri, hotel aja saya bayar sendiri. Kalau saya dikasih duit aja segebong saya kembaliin, saya tuh kurang apa gitu. Ya, saya nggak ngomong sama mereka, cuman saya argue sendiri di diri saya gitu ya. Tapi itu tentunya jadi saya filin ya di dalam hati saya. Oh, jadi menurut pandangan orang saya ini kurang kasih ya gitu. Oke, saya mulai ngapalin 1 Korintus 13. Saya betul-betul pingin tahu di mana nih
bolong saya ya, dengan saya menghafalkan 1 Korintus 13 dulu itu akan menolong saya dulu paling tidak. Nah, kemudian mulailah bertubi-tubi Tuhan kasih kasus yang membuat saya itu jengkel. Nah, sebenarnya jengkel ini justru harusnya kan membuat saya membalikkan sikap untuk berbelas kasih gitu ya. Dan saya tahu itu, langsung saya kerjain gitu. Kayak misalnya, saya suatu kali itu naik mobil baru berkat. Terus itu di Sudirman, di Jakarta, di Sudirman, tiba-tiba ada anak kecil, cewek gitu, pakai icik-icik kecil gitu, icik-icik minta. Saya tuh paling sebel banget sama peminta-minta di jalanan gitu. Bagi saya, aduh, orang-orang ini nggak mau usahain kerja gimana, bisanya kayak gitu, minta-minta ya. Lalu dalam kekesalan saya ini, saya nggak noleh, cuman tangan saya lambai gitu, enggak gitu ya. Waktu saya lambai gini, anak ini kayak terima kasih gitu, nunduk kayak terima kasih sekarang gitu, sama dia punya icik-icik, lalu dia baret mobil saya, seret gitu. Waduh, itu kayak mendesir di hati saya, mobil baru, seret gitu. Dan di situ ada polisi di perempatan besar ya, tapi saya nggak bisa berhenti karena lampu hijau langsung di belakang kan tin. Waduh, seharian tuh hati saya tuh kayak luka gitu ya. Kok gini banget sih ya. Dan akhirnya saya tahu bahwa saya harus mengasihi ya. Maka saya bikin selebaran, saya rencanakan untuk ngasih makan para pengamen, orang-orang miskin di jalanan, di area saya Sunter, sampai di Jakarta Tengah ya, Jakarta Pusat. Saya bikin selebaran, dan saya sediakan makanan banyak, saya sediakan baju-baju pantas pakai, saya sediakan, saya pestain makanan itu prasmanan gitu di kantor kami. Dan saya undang mereka. Pada saat itu persis kayaknya Lebaran ya, sehingga saya bilang yang tidak ada keluarga, yang ini kami sambut kalian untuk datang. Wah, betul, banyak banget yang datang, dan di situ saya pembalikan sikap gitu ya, saya berdamai dengan mereka. Dan baunya bukan main. Setelah mereka pulang itu, baunya. Setelah itu saya berikutnya undang lagi, saya tulis harus mandi gitu. Harus sudah mandi pakai pakaian rapi. Dan mereka itu bisa apa itu kalau barengan mereka pakai angkot ya, charter angkot loh. Mereka itu bareng-bareng bisa charter angkot datang ke kantor kami, dan akhirnya mereka bilang begini, saya dengar dari satpam mereka bilang gini, ini pasti orang Kristen gitu. Wow, saya nggak butuh nama saya dikenal, tetapi mereka tahu ini orang Kristen, dan memang saya nggak ada pengumuman nama saya Magdalene, nggak ada. Mereka datang aja, kami doakan siapa yang mau terima Yesus gitu ya, tapi nggak jelas-jelas terima Yesus gitu. Saya bilang apa ya waktu itu gitu. Dan akhirnya kami bikin lagi dan hal lain-lainnya terjadi, dan akhirnya luruhlah itu. Tadi sebenarnya saya mau cerita hal lain, tetapi kok bisa cerita ini ya. Lalu yang kedua ya, yang sebenarnya yang mau cerita ini, yang saya mau ceritain yang pertama. Saya lihat muka saya nggak suka itu. Ini ada dua.
Dan yang satu, ternyata saya tuh kurang kasih gitu. Sampai akhirnya bertubi-tubi dan bertahun-tahun itu pengerjaan kasih itu banyaklah yang menyakitkan saya, dan akhirnya itu membuat saya kembalikan sikap seperti itu. Saya ngerti banget caranya Tuhan. Kita minta kelembutan, Tuhan gak kasih abrakadabra kelembutan, tetapi ya seperti itulah kasus. Lalu yang pertama yaitu saya nggak ngerti ini kenapa wajah saya kayak gini ya. Suatu kali Tuhan izinkan rekan dekat saya, Hopeng lah itu, makan sepiring berdua. Kami ke Cina berdua bersama-sama dengan keluarga dia, tetapi bersama gitu, ke Eropa bersama. Hopeng pelayanan. Waktu itu dia bilang gini, Mek, kenapa sih kamu nggak kawin-kawin? Kamu trauma ya? Oh enggak, trauma apa? Trauma mungkin papi mami kamu. Oh enggak ada hubungannya, saya nggak pernah trauma terhadap ini. Iyalah kamu trauma. Ini maksain banget gitu. Terus saya ceritain, saya tuh nggak kawin karena begini-begini. Waktu itu saya mau kawin, tetapi Tuhan panggil nama saya dan Tuhan minta saya pulang ke Indonesia dan ini dan itu. Jelas kan? Iya, tapi kamu trauma kayaknya. Ya ampun. Saya bilang, kamu gak percaya ya? Ya saya percaya gitu. Dia ngomong percaya, tapi buktinya dia gak percaya. Saya jadi bingung sama orang ini. Lalu Bapak Ibu pasti tahu ya, Pak Amos Jairatnam ya. Sampai dia nubuatin gitu. Sebenarnya dia nubuatin saya tahu karena menurut saya ya, dia bolak-balik kalau ketemu saya, Magdalene, why are you still single? Gitu. Saya ini nggak cari-cari jodoh, Pak. Saya bilang, saya ini ya kalau kehendak Tuhan saya kawin, saya akan kawin lah. Tapi kalau kehendak Tuhan emang saya nggak kawin, kenapa saya dipaksain harus kawin? Lalu dia bernubuat, nanti dalam 3 bulan atau 2 bulan kamu akan ketemu dengan, kamu akan menikah, kamu akan, aduh, iya. Saya lalu dia bilang lagi, nanti malam kamu akan mimpi. Kalau kamu nggak ngerti maksudnya, nanti kamu tanya saya. Dalam 2 minggu ini Tuhan akan pertemukan kamu dengan orangnya. Apaan? Ya sudah, saya berusaha netral. Saya nggak nutup diri. Kalau memang maunya Tuhan ya sudah. Terus saya tunggu 1 malam itu, kami KKR di Singaraja waktu itu bersama dengan dia. Nggak ada mimpi tuh. Lalu saya tunggu 2 minggu, nggak ketemu siapapun tuh. Sudah gitu. Nah jadi berdasarkan nubuat tanda kutipnya, nubuatan tanda kutip nubuatannya Pak Amos Jairatnam ini. Jadi kami kalau pergi bersama-sama itu 1 bis, Bapak Ibu. Tim saya itu waktu itu 1 bis, para profesional kerajaan ya, mereka kepala cabang bank gitu ya di sana. Terus mereka pemilik perusahaan rotan yang ekspor impor, lalu palawija yang betul-betul mereka punya perpuluhan ke gerejanya itu MM-an gitu ya. Jadi besar-besar saya punya tim ini yang mereka akhirnya minta saya muridkan mereka dari berbagai gereja. Saya muridkan mereka kira-kira 6 tahun. Lalu akhirnya saya dibilang, kamu ini trauma berarti gitu ya. Saya bilang enggak trauma sama sekali, saya enggak ada traumanya. Setelah itu tetap saya bilang, kamu enggak percaya sama saya? Percaya. Ya sudah, akhirnya saya bawa ke kamar kasus ini, ya saya serahin nama Tuhan. Tuhan, saya jengkel sekali ini orang. Ini orang bilang percaya tapi enggak percaya. Gimana sih? Mulutnya bilang percaya, tapi argumentasinya dia nggak percaya. Ya udah, gini aja Tuhan.
Saya percaya atas kepercayaan dia walaupun dia tidak percaya. Mudeng ya Bapak Ibu. Jadi gini aja, supaya settle hati saya, saya nggak mau repot mikirin ketidakpercayaan dia dari mulutnya, yang dia bilang percaya, jadi saya mau mempercayai bahwa dia percaya. Sudah lega. Waktu saya ngomong begitu, tiba-tiba ada roh keluar dari saya. Ini roh apa Tuhan? Ada sesuatu yang keluar. Tuhan bilang itu roh negatif. Hah? Jadi maksudnya saya yang negatif. Bukannya dia yang negatif. Jadi saya jadi bingung lagi sama Tuhan. Jadi saya yang negatif sama ini. Dan ini roh negatif keluar saat saya positif terhadap kenegatifan dia. Dan setelah itu berangsur-angsur wajah saya tuh bisa berubah loh Bapak Ibu. Dan saya menemui kasus-kasus seperti itu lagi yang akhirnya saya pikir saya berpersepsi ya. Ya sudahlah, saya positif saja. Saya nggak mau nyimpen apa yang negatif. Gitu. Kemudian akhirnya berubah. Jadi wajah saya jadi enak, saya jadi seneng liatinya. Dalam arti bukan saya seneng liatin wajah sendiri, bukan. Tadinya kan saya nggak seneng gitu. Jadi saya saya bisa terima wajah saya, ada perbaikan di sana. Jadi itu salah dua pengerjaan saya dari menguasai salah satu, yaitu wajah saya, pancaran dari wajah saya ini, ya. Sebenarnya inti dari ini itu adalah dampak ya, tetapi inti dari apa yang saya kemukakan adalah diri kita, raut kita, pancaran hati kita lewat mata kita, lalu pancaran mulut kita. Kalau kita kesel sama orang, itu kan, dan kita tidak mengubahnya, tidak berusaha untuk mengusahakan perubahan, maka dari waktu ke waktu makin jengkel. Saya gitu kalau lihat tukang parkir dulu ya, sama pengemis itu, kesel gitu. Nah, kan hari demi hari, karena kita kan diperhadapkan dengan mereka, hari demi hari itu makin numpuk. Lalu wajah kita kan itu kan latihan kan, wajah kita latihan jengkel, ya jengkel, mata kita, ekspresi wajah kita semuanya lah itu kejengkelan, kenceng, keras gitu. Nah ini saya lagi mau ngomong bagaimana kita untuk sampai wajahnya itu, aduh kayak Yesus, dilihat tuh enak gitu ya, lembut, nggak nyekengkeng, keras, lalu garis-garis wajahnya ini garis-garis yang garis keras. Lalu mulutnya lagi mana? Semua kan sebenarnya dari hati. Jadi saya bicara mengenai keekselenan dengan dari melatih tubuh ya dan menguasai. Nah, mari kita bicara mengenai sebagian dulu, yang kelihatan aja dulu. Kita lagi mau bicara itu tuh. Gimana caranya agar sebagian dulu, sebagian kita, tubuh kita kuasai dengan baik. Nah, penguasaan itu bukan terus dibuat-buat kita senyum kalau ketemu orang, nggak bisa, bohong banget itu. Itu kan keluar dari dalam, ya. Ada orang yang yang bilang sampai belajar senyum itu. Nah, itu kan bukan sekolah, tetapi pelajaran hati. Saya ceritain lagi kasus lain. Waktu itu di Sunter itu kami sewa 4 ruko. Kalau Bapak Ibu ikut, kayaknya Bapak Ibu ini nggak ikut angkatan Sunter ya. Pak Libe itu ikut angkatan Sunter ya, Bu Susi ya. Saya ikut, Bu. Iya. Nah,
Itu kami punya 4 ruko yang mana seluruhnya 18 lantai. Jadi kami kayak penguasa lah di situ. Tiba-tiba satu kali saya pulang dari pelayanan, belum jam ditutup, belum jam 6 gitu. Tiba-tiba tahu kayaknya ini orang sengaja kayaknya tahu mobil saya langsung ditutup. Mobil saya kan beda, warnanya orange ya, sehingga kayak sendiri gitu di situ. Hafal lah para satpam. Ditutup. Wah, panas saya, langsung boil ya, mumpal gitu hati saya. Kemudian saya lagi jengkel sekali, dari sebelah sana ada mobil lain, dibukain. Waktu dibukain, saya berusaha nyelonong masuk, langsung ditutup lagi. Waduh, makin bikin saya makin meluap, marah sekali. Dalam keadaan marah gitu ya, ada 2 pikiran nih, setan sama Tuhan. Yang setan ini bilang, gue laporin aja ke manajemen, gue lihat muka lu provos, aku minta supaya kamu dipecat atau apa. Emang lu nggak tahu ya siapa Magdalene Kawoco? Sombongnya keluar. Terus yang lain, sudah, ini saatnya kamu mengasihi. Aduh, sulitnya dalam split second saya harus memutuskan nih. Masih kebayang nggak sih ya Bapak Ibu, itu air panas lagi mendidih gitu ya, langsung disuruh dikasih es berbalok-balok sampai habis gitu ya. Dan saya menang. Saya langsung telepon staf saya bilang, sediakan 2 toples kue untuk itu bapak-bapak satpam itu yang sedang jaga itu. Bilang, ini dari ibu yang pakai mobil orange itu yang ditutup sama bapak-bapak. Saya harus muter, pintu agak ya nggak jauh banget sih, tetapi keselnya itu yang bikin saya tuh jadi perjalanan kayak berapa kilometer gitu. Akhirnya kata staf saya waktu dikasih itu 2 bapak-bapak provos itu, apa jauhnya itu drop gitu ya, kayak gitu. Dan nggak sampai situ. Ini kan saya tahu ujian kan. Jadi saya nggak sampai situ. Saya bikinin mereka kopi. Saya kasih lagi bakpao. Saya kirimin lagi macam-macam. Beberapa hari kemudian hujan. Saya bikinin mereka itu kopi beberapa termos. Saya pada saat tahun baru, saya bikin pesankan sepaket-paket Kentucky Fried Chicken, ayam dengan nasinya, dengan itunya, dengan minumnya. Dan saya pada saat Lebaran belikan berkrep itu kurma yang bagus. Nah, selalu saya nanya, kira-kira berapa orang Bapak Ibu? Berapa orang? Coba tebak, Pak Yohanes. Tebak dulu. 1 regu mereka 8 orang. Oke. Ya, yang lain mau tebak? Bu Endang. Guyang-guyu. Ayo. Di tempat saya 4, Bu. Satpamnya jadi pagi 2, malam 2. Oke. Di tempat kami 80, Bu. Jadi nggak main-main saya beliin mereka itu sebanyak itu. Jadi saya serius mengerjakan pengerjaan hati saya dengan serius. Kalau 4 atau 8 itu mudah. Ya, karena beli 1 paket ya gampang lah, 4 orang atau 1 paket 50.000 atau itu gampang 200.000. Tetapi kalau 80 dan beberapa krep
itu. Dan setiap kali kami kirimin makanan, kami kirimin sampai akhirnya kalau ada orang bermasalah dikirim ke kami. Kingdom, KCC gitu, kirim aja ke sana. Waktu kami pindah, mereka bilang, ya nggak ada yang perhatiin kami. Kami sungguh-sungguh jadi berkat. Dan saya mengucap syukur, saya mengerjakan hati saya, kejengkelan saya itu dengan saya membalas kasih. Saya mikir gini, kenapa saya yang diperlakukan seperti itu? Kenapa Magdalene Kawoco? Kenapa orang lain dibukain pintunya dengan mudah? Kenapa Magdalene Kawoco? Loh, pasti something dong. Tuhan mau ngerjain dalam diri saya, itu nggak kebetulan. Yang saya dibikin-bikin seperti ini, saya nyadar kok. Itu hanya untuk kebaikan saya. Jadi, kalau saya membiarkan itu, ya membiarkan kejengkelan, hati saya jengkel, semua syaraf-syaraf otak saya bersatu untuk mendatangkan keburukan kepada muka saya, kepada jiwa saya, kepada hati saya, dan kepada tubuh saya nantinya akan sakit. Ya, tetapi saat saya memudarkan kejengkelan itu dan membalasnya dengan kebaikan, saya bilang otak kita ini taunya hanya hal kasih. Kalau nggak baik, maka dia akan bundet. Dia akan nyangkut-nyangkut, nggak ngerti. Karena apa? Nggak ada sinyal negatif di otak kita tuh nggak ada. Itu sebabnya saya khotbah yang lalu di gereja kami, saya bilang Bruce Lee itu ngomong, bahkan jangan humor terhadap tubuhmu tentang keburukan, hal yang negatif. Karena apa? Tubuhmu itu nggak tahu membedakan yang negatif atau positif. Tubuhmu taunya yang positif. Ya, jadi otak kita tuh taunya yang positif. Kalau negatif, jadi itu dia akan bundet tuh apa sih bahasa Indonesianya? Saya saking tenggelam dalam bahasa Jawa ini kayak kusut kayak benang kusut ya. Jadi otak kita itu nanti saya bisa kirimkan fotonya. Benar-benar itu keblok gitu. Nah kalau keblok lama-lama kita itu bisa ada penyumbatan darah. Kita bicara mengenai pengerjaan ya, penguasaan hati wajah. Sebenarnya pengerjaan ini keuntungannya adalah untuk kita, bukan untuk mereka. Jadi saat kita rilis kebaikan dan kasih, itu kita ini melepaskan kekakuan di hati kita dan di jiwa kita dan juga pada pancaran wajah kita. Saya akan coba carikan ayatnya. Pengkhotbah 8 ayat 1. Jadi ini pegangan saya waktu saya itu yang tadi kasus wajah negatif ya, roh negatif. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Nah, ini tulisan Amsal seperti ini adalah permainan kata. Saya menyadari, saya ini nggak belajar dari siapa-siapa, ini saya coba dapat pewahyuan dari Tuhan saja. Siapakah seperti orang berhikmat? Jawabannya adalah lompat. Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya. Jadi orang yang berhikmat, saya belajar bahwa wajahnya bercahaya. Lalu siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Oh, orang yang mengetahui keterangan setiap perkara adalah orang yang wajahnya nggak keras. Wah, saya mendapati ini udah belasan tahun yang lalu. Wow, jadi keuntungannya kalau ada orang yang ngeselin, ya buat kita sendiri kalau kita melepaskan pengampunan, melepaskan kasih. Kalau enggak, nyekengkeng wajah kita kaku. Nah,
Cobalah marilah kita mengukur wajah kita, kekakuan wajah kita tuh sampai seberapa persen. Kalau kita itu nggak ada kekakuan 0% seperti Tuhan Yesus. Kaku kita tuh masih berapa gitu ya? Apakah masih 99 ataukah 70 ataukah 30 gitu. Saya baru berapa minggu lalu ya, enggak, atau sebulan atau pokoknya enggak sampai sebulan lalu juga baru basuh kaki para pelayan-pelayan di mimbar lagi. Karena apa? Saya tuh orang-orang ini ya sudah dibilangin nggak boleh, nggak pakai helm, nggak boleh, nggak ada SIM setir, tetap aja nekat di depan gereja masih boncengan bertiga, nggak pakai helm, tentu nggak punya SIM, melanggar lagi. Jadi saya kumpulin mereka, saya basuh mereka, kaki mereka semua satu-satu saya basuh. Ya, saya juga beberapa bulan, mungkin 6 bulan lalu basuh kaki staf-staf saya karena saya menyadari jangan-jangan beberapa kemarahan saya sih nggak marah-marah gimana ya, itu jawaban saya mungkin kejengkelan saya karena mereka tuh bebal gitu loh, kok ngelakuin kesalahan berulang-ulang. Jadi saya kadang-kadang keterucut gitu, mau ngatain sampai biar tahu rasa gitu ya, kok nggak ngerti-ngerti sih gini aja gitu. Apakah mungkin saya, tapi saya nggak bilang mungkin, saya kalau saya minta maaf dengan kerendahan hati kan saya nggak bilang mungkin saya telah menyakiti, enggak, tapi saya bilang saya telah berkontribusi di dalam hambatan-hambatan perjuangan kalian, mungkin penyakit-penyakit kalian gitu ya. Jadi saya minta ampun, saya basuh kaki mereka, kami nangis bercucuran. Nah inilah kembali Pengkhotbah 8 ayat 1 ini, orang berhikmat adalah orang yang wajahnya bercahaya. Dan kemudian dengan hikmat ini, orang itu akan mengetahui keterangan setiap perkara. Karena apa? Wajahnya tidak keras lagi, berubah kekerasan wajahnya. Jadi saya mau ini jadi PR buat kita-kita. Ini kita menyenangkan lah. Karena kita mau diper-excellent di hadapan Tuhan. Dan terlebih pengerjaan hati yang membuat wajah, kekerasan wajah kita luntur, kita lembut. Puji Tuhan.